Salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang setia dan taat. Kita juga kembali kepada juga suara gembala kali ini. Kita masih juga meneruskan tentang tokoh dan perubahan. Kali ini saya mengambil tokoh Nehemia, from zero to hero. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ayat 20 mengatakan, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami siap, hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara kekasih, tokoh Nehemia ini adalah tokoh yang from zero to hero. Ini sungguh-sungguh. Dia dulunya saudara, karirnya dimulai dari hanya pelayan di istana. Saudara, dari kenyamanan yang ada. Tapi waktu dia juga ketemu dengan teman-temannya, saudara-saudaranya yang dari Yerusalem. Diceritakanlah juga bagaimana juga tembok Yerusalem itu banyak yang sudah runtuh. Dan juga saudara, pintu-pintu gerbangnya juga sedemikian. Yang perlu membutuhkan daripada juga perbaikan. Saudara, apa yang dia dengar itu? Dia adalah orang pendoa syafaat. Dia adalah orang yang punya empati. Saya tidak tahu saudara. Kadang-kadang juga Tuhan memakai hal-hal yang dikatakan di dalam istilah yang rohani itu disebut holy discontent. Ada sesuatu yang saudara dengar yang juga menggelitik hati saudara. Yang membuat saudara juga jadi gelisah. Tidak bisa tidur. Sedemikian juga Nehemia ini alami sedemikian. Begitu juga perasaan, begitu juga menguasai daripada apa yang dia dengar dari saudara-saudara tentang Yerusalem. Ini membuat juga raja bertanya, karena dia tidak sebagaimana mestinya. Juga dia ini melayani raja, tidak juga hilang lagi daripada semua senyum yang biasa raja lihat. Tapi saudara, apa yang dia sampaikan? Saudara, sesuatu holy discontent, itulah sesuatu yang kita sebut juga adalah panggilan Tuhan yang mendadak. Ada urgensi yang Tuhan juga ingin katakan kepada kita. Oleh karena itu, tidak semua yang menggelisahkan, tidak semua yang membuat kita tidak bisa tidur, itu juga hal-hal yang tidak baik. Tapi kadang-kadang suara Tuhan, hal-hal yang Tuhan juga ingin berbicara kepada saudara, bisa dimulai dari juga kegelisahan di dalam hati saudara. Nehemia lakukan itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya percaya juga Nehemia berdoa. Dan dia juga percaya saudara, kalau memang ini dari Tuhan, maka Tuhan akan juga menolong. Saudara, apa yang terjadi ini sangat luar biasa. Makanya Nehemia ini begitu yakin sekali. Waktu dia ceritakan daripada perihal kesedihan hati dia, saudara, juga raja berespon, bahkan raja mendukung. Nah, saya percaya kalau memang juga itu yang datangnya daripada Tuhan. Sesuatu juga yang namanya beban rohani yang Tuhan juga ingin percayakan kepada saudara. Saya percaya biasanya pintu-pintu yang tertutup itu terbuka. Hal-hal yang mustahil saudara. Ini mana mungkin raja bisa juga membebaskan daripada Nehemia untuk melakukan sesuatu kepada juga tembok Yerusalem. Dan bukan itu saja saudara. Dia begitu juga
pergi, datang ke Yerusalem. Lalu dia menceritakan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Kesaksian ini yang juga membuat orang-orang yang ada di Yerusalem juga ingin terlibat, ingin mengambil bagian. Nah, saya percaya kalau Tuhan juga yang sudah menaruh daripada beban rohani itu di dalam diri saudara, jangan takut. Tuhan akan menyediakan segala-galanya. Bagian kita adalah waktu kita juga dengar suara Tuhan, lakukan, dan Tuhan akan do the rest. Ini yang terjadi kepada Nehemia. From zero to hero. Dari yang juga saudara dia ini seorang pelayan, tapi dia bisa dipakai Tuhan. Walaupun dia bukan arsitek, dia bukan juga seorang yang jago di dalam administrator, tapi Tuhan menyediakan yang terbaik. Ya, saudara, memang tidak mulus begitu saja. Tadi dikatakan katanya ada beberapa orang juga yang namanya Sanbalat, Tobia, Geshem ini mengolok-olok. Mana mungkin katanya juga bisa. Saudara tahu iman daripada Nehemia. Kalau engkau tahu Tuhan yang memilih saudara, kalau engkau tahu Tuhan yang memanggil saudara, jangan takut. Selebihnya Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan juga bersama-sama saudara untuk mengerjakan apa yang Tuhan taruhkan. Jangan takut, karena Tuhanlah yang akan juga menyediakan segala-galanya. Makanya saudara juga di dalam ayat yang ke-20 ini saudara kekasih, ini Nehemia from zero to hero ini benar-benar juga terjadi. Dikatakan begini, aku menjawab mereka. Dia menjawab ini orang-orang yang mengolok mereka. Dikatakan apa? Ini menjadi iman, perkataan iman di dalam juga hidupnya. Dikatakan Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara kekasih, yakinkah dirimu engkau adalah hamba Tuhan? Firman Tuhan ini berkata, dialah yang membuat kita berhasil. Kita hanya hamba-hambanya. Kita hanya orang-orang yang menurut apa yang harus diperintahkan untuk kita lakukan. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan mengerjakan dalam diri saudara. Dan hari-hari ini biarlah juga Tuhan akan memakai saudara di dalam juga hal apapun, supaya juga nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya bukan saja berhasil, tapi juga selalu keberuntungan menyertai dia. Tuhan memberkati dirimu. Biarlah jemaat Tuhan bangkit. Lakukan apa yang Tuhan juga taruhkan dalam hatimu. Karena disitulah kuasa dan mujizat Tuhan ada dan disediakan untuk saudara. Tuhan memberkati.